unik sih kalau dibilang agak unik, lucu juga ya gitu. Jadi memang basicnya memang kita sama-sama nggak kenal. Mungkin itulah yang namanya jodoh ya. Yang suratan jodoh kita nggak pernah tahu. Tapi dari cerita kita mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua gitu kan. Ya jodoh itu rahasia Allah gitu, ya kan? Sehebat apapun kita menunggu, kalau bukan jodohnya bagi kita nggak akan pernah jadi milik kita, ya nggak? Betul. Dan sehebat apapun kita mengejar, mempertahankan, tapi kalau bukan menjadi milik kita dan jodoh kita nggak akan pernah jadi milik kita. Jadi artinya pada akhirnya ya jodoh itu sudah tercatat, tak mungkin tersesatkan gitu. Ya kalau kita berpikir ya oke, jodoh itu sudah di tangan Tuhan gitu, kita nggak usah nyari, ya mau sampai kapan gitu. Makanya kalau ada yang nanya, jodoh itu sebenarnya dicari atau dinanti gitu. Kalau Ahilman bilang dua-duanya. Papa nggak pernah mandang siapa saya, dari keluarga siapa, jabatan apa segala macam. Tapi Papa cuman mandang sayang sama anak Papa, bisa ngebawa anak Papa ke jalan yang baik gitu kan. Papa terima apa adanya. Jadi bener Papa ngajarin kita dari proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dicintai Allah, apa kabar semuanya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ahilman juga menyapa yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Senang sekali kembali di hari ini Ahilman menyapa teman-teman semua dalam ngebahas tentang hidup bersama Ahilman Fauzi. Alhamdulillah hari ini bersama Ahilman sudah hadir tamu yang istimewa. Mereka adalah dua orang yang insya Allah bisa memberikan inspirasi kepada kita dalam sisi kehidupan yang mungkin juga nanti akan menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi teman-teman semua. Tapi sebelum Ahilman sapa mereka, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ahilman Fauzi dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa update terus video yang Ahilman share di channel YouTube ini. Alhamdulillah hari ini sudah hadir ada saya manggilnya apa ya? Mas Rizky dan juga Mbak Desti ya. Rizky dan juga Teh Desti. Apa kabar? Rizky sehat? Alhamdulillah sehat. Rizky sehat ya? Alhamdulillah. Udah lama banget, kapan kita terakhir ketemu ya? Terakhir ketemu pas kajian berarti. Pas kajian ya. Dan sebenarnya Ahilman sama Mas Rizky ini dulu pernah satu kantor bareng ya. Satu kantor bareng di salah satu bank syariah yang bajunya warna ungu. Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali tentunya dengan kesibukan masing-masing ya. Baik, mungkin Ahilman akan mulai dari mana ya pertanyaannya? Nikah dari mulai kapan nih kalau boleh tahu? Nikah dari 2018 akhir ya, 2018 akhir Agustus. Jadi sekarang sudah mau genap 2 tahun ya? Mau genap 2 tahun. Tapi belum 2 tahun ya? Belum. Ya 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi itu. Dan Ahilman juga sempat ngobrol sih sama Rizky sama Desti juga, katanya mereka cukup unik sih proses mereka untuk menikah. Boleh dong ceritain gimana nih? Waktu itu kenalnya di mana, terus prosesnya seperti apa? Ceritanya unik sih kalau dibilang agak unik, lucu juga ya gitu. Jadi memang basicnya memang kita sama-sama nggak kenal. Mungkin itulah yang namanya jodoh ya. Yang suratan jodoh kita nggak pernah tahu. Tapi dari cerita kita mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua gitu kan. Memang kalau lihat usia waktu itu udah lewat nih gitu kan, karena memang ada batasan usia sekian mau nikah nih, ternyata memang qadarallahnya Allah belum pertemukan jodoh yang baik gitu kan. Akhirnya memang alhamdulillah ikhtiar pengen ketemu jodohnya, ternyata memang akhirnya dikenalin, malah nggak kenal ya, nggak kenal, dikenalin sama salah satu temen yang benar-benar yang berjasa ya, namanya kalau bisa disebut Esti ya, Esti teman kita juga, cuman awalnya nggak kenal sama Esti temennya temen. Akhirnya Esti ngenalin waktu itu memang, Kak lucu nih, katanya lagi mau nyari istri ya Kak? Nanya langsung mainstream lagi nyari istri. Terus kata dia, kebetulan aku ada temen nih Kak,
sebenarnya aslinya orang Bogor, cuman waktu itu memang Desti ada kerjaan di BSD Serpong, jadi memang Desti harus menetap di Serpong kan. Intinya mah pengen Esti ngebawa Desti ke Bogor gitu kan, biar ketemu jodohnya. Awalnya kita memang benar-benar nggak kenal sama sekali ya. Akhirnya saya coba DM Instagramnya, Assalamualaikum gitu kan, nggak dibalas, nggak direspon nih kan, nggak direspon, sempet kecewa juga. Assalamualaikum aja. Assalamualaikum aja. Kan pengennya dibalas Waalaikumsalam, nah baru berlanjut, tuh. Ternyata nggak dibalas nih, wah yaudah deh gitu kan. Coba lagi, Assalamualaikum lagi, ternyata dibales, tapi ternyata awalnya bilangnya katanya Instagramnya error rusak, tapi ternyata dia memang pengen jual mahal, pengen tahu dulu kan gitu kan. Karena awalnya dia parnonya gini, saya pribadi kan masih belajar soal Islam kan, karena menurut dia Instagram saya kan ada beberapa quote yang tentang Islami kan, dia berpikir wah saya belum siap nih gitu katanya, takut nih, sedangkan waktu itu memang Desti belum berhijab kan, saya masih takut nih gitu kan, masih takut buat nyapa atau buat apa gitu kan. Ya udah Bismillah, akhirnya ternyata ketemu, saya nyamperin nih ke BSD, saya jemput langsung main ke sana ke BSD. Waktu itu memang ada momennya nemenin dia ke undangan gitu kan, apalagi ke undangan ketemu temen-temennya lagi kan, pasti kan temen-temennya kepo, ini siapa nih kan, akhirnya berlanjut dari situ, salah satu perjuangannya saya ke Sukabumi, ke rumahnya, ketemu papahnya, dan saat itu memang kita belum ngomong ya, dia belum ngomong ini siapa, tapi dari ceritanya sih alhamdulillah saya cowok pertama kali yang diajak ke rumah gitu kan, karena memang papa salah satu orang yang nggak pengen anak perempuan ini pacaran, jadi ketika memang udah ketemu jodohnya, udah aja lah nikah gitu kan, itu yang lebih berkah. Udah ketemu papa, kondisi papa memang ternyata serem. Papa ini salah satu penasehat organisasi di Sukabumi, badannya gede kan, gimana cara ngomongnya, mau ngomong aja udah takut. Saya paling pas ketemu, sini atuh nemenin ngobrol sama papa gitu kan. Tapi memang dari sisi lain ternyata papa melihat anak perempuannya, alhamdulillah sudah berhijab waktu itu kan. Jadi mungkin menurut papa dari sektor papanya sendiri buat kasih tahu ke anaknya mungkin nggak masuk, tapi ternyata dari sektor dari luar, dari saya pribadi kena, akhirnya beliau istri hijrah akhirnya pakai hijab gitu kan. Memang pandangan orang mikirnya, wah Desti kenal sama Rizky nih baru pakai kerudung nih. Sebenarnya persepsinya dia enggak, karena memang dia ada niatan mau pakai hijab sebenarnya. Cuman tapi pas momennya pas lagi kita ketemu ta'aruf, Bismillah, dia udah pakai hijab gitu, karena memang waktu itu memang tuntutan pekerjaan ya, yang memang belum bisa pakai hijab. Akhirnya Bismillah dari kerjaan itu dia resign, pindah ke Bogor. Nah dari situlah kita berjuang gitu kan, dari tahapannya ya ketemu papa, akhirnya bawa orang tua, ngelamar, bawa keluarga ngelamar, akhirnya nikah. Tahapannya 3 bulan ya, Masya Allah. 3 bulan. Perjuangannya ya, berat. Ini menarik ya, kenapa Ahilman tadi nanya tentang proses sampai menikah, karena ya banyak di antara teman-teman yang hari ini mungkin punya kegelisahan pada bab itu, iya nggak sih? Ya apalagi mungkin kalau kita pernah punya masa lalu gitu ya, dengan orang gitu, dalam tanda kutip dengan mantan, untuk bisa move on itu kan bukan perkara yang mudah, kadang sulit. Tapi di antara kata kunci yang mungkin bisa Ahilman dapatin adalah ya jodoh itu rahasia Allah gitu. Ya kan, sehebat apapun kita menunggu, kalau bukan jodohnya bagi kita nggak akan pernah jadi milik kita, ya kan? Dan sehebat apapun kita mengejar, mempertahankan, tapi kalau bukan menjadi milik kita dan jodoh kita nggak akan pernah jadi milik kita. Jadi artinya pada akhirnya ya jodoh itu sudah tercatat, tak mungkin tersesatkan gitu. Dan Ahilman yakin bahwa Rizky sama Desti memang sudah dicatat untuk menjadi jodoh ya dalam catatan Allah gitu. Hanya tugas kita adalah berikhtiar kan. Ya kalau kita berpikir iya oke, jodoh itu sudah di tangan Tuhan gitu, kita nggak usah nyari, ya mau sampai kapan gitu. Makanya kalau ada yang nanya, jodoh itu sebenarnya dicari atau dinanti gitu. Kalau Ahilman bilang dua-duanya. Ada masa kita mencari, ada masa kita menanti gitu. Dan ini lebih kepada proses ya antara ikhwan dan akhwat ya, laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini berarti laki-laki memang dia diberikan kemampuan oleh Allah secara karunia dan anugerah untuk mencari. Nah sedangkan perempuan memang menanti, menunggu gitu ya, mana yang terbaik. Bukan berarti kita udahlah yang penting kita nikah. Karena banyak orang yang menjadikan pernikahan itu sebagai perlombaan gitu. Yang seakan-akan merasa bahwa kalau saya nikahnya cepat, berhasil, sukses dan segala macam. Padahal kalau buat saya nikah itu bukan perlombaan.
bukan berarti yang lebih cepat lebih baik. Tapi nikah itu adalah urusan momentum dan kesempatan. Ya enggak? Benar. Siapa yang mau menyegerakan kebaikan, maka Allah juga akan berikan kemudahan-kemudahan itu. Makanya kan ada 3 hal yang akan Allah berikan kemudahan tuh, Mas Rizky. Pertama, orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Yang kedua, orang yang beribadah untuk Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang ingin menikah semata-mata niatnya karena Allah. Dan kalau Ahilman tanya dulu waktu Rizky sama Desti mau nikah, secara keuangan gimana waktu itu? Wah, kalau bicara soal keuangan mendadak semuanya. dan memang nggak ada persiapan ya Tabungan gitu. pun kita nggak ada. Tabungan pun nggak ada cuman memang nggak banyak sih waktu itu. Tapi ya Bismillah, ternyata rezeki ada aja ya. Ada aja alhamdulillah, mau pesan ini ada ya, mau pesan ini ada gitu. Jadi memang nggak ada persiapan sama sekali ya. Banyak yang bantu sih. Banyak yang teman-teman. bantu sih alhamdulillah. Ya karena banyak kan orang sekarang yang menunda, mengakhirkan, bahkan dalam tanda kutip menghambat pernikahan karena urusan keuangan. Banyak nggak sih? Banyak kan? Dan seringkali itu yang dikhawatirkan. Padahal ya an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Justru saat Anda melangkah untuk menikah, di saat itulah Allah akan buka rezeki-rezeki yang lebih baik dari apa yang pernah kita bayangkan. Ginilah analoginya. Dulu Rizky hidup sendiri, Desti sendiri. Kan masing-masing kan? Tapi kalau sudah menikah itu rezekinya dilipat gandakan berdua gitu. Tinggal bagaimana meniti dan menata hari-hari setelah menikah itu. Iya kan? Betul. Nah makanya ya Ahilman seneng banget gitu. Karena waktu di menyebutin lagi tadi. Karena waktu di kantor sebelumnya jadi lupa ya. Waktu di kantor sebelumnya ya sama Rizky cukup dekat ya Ki. Betul. Kita pernah main futsal bareng. Futsal Malah bareng. kalau Rizky ini futsalnya udah pernah mewakili Porda Ki, udah pernah Ki? Porda Bogor gitu ya ke Jawa Barat. Jadi ya keren banget. Tapi yang ngelatih Rizky Ahilman dulu. Jadi nggak usah kaget. Sama-sama cinta salah satu klub Italia juga Iya, kan. Iya. kita seneng Inter Milan Inter juga, Milan, kita betul. Interisti juga. Interisti. Jadi banyaklah kesamaan yang kemudian makanya waktu Ahilman lihat Rizky waktu kajian, kemudian Leo bilang, ini istri saya. Oh, Insya Allah gitu ya. Dan ya alhamdulillah gitu, seneng banget. Karena waktu di sana yang dia bawa bukan yang ini gitu. Beda ya. Tapi bukan berarti ngingetin dengan masa lalu ya. Ini pesannya buat teman-teman bahwa ya jodoh itu balik lagi ya, Allah yang merencanakan. Artinya hari ini teman-teman yang sedang gelisah pada bab jodohnya, gak usah terlalu gelisah gitu. Justru kalau kita berani, sudah kelihatan ada orang yang nyaman, cocok bagi kita, yuk kita jalan gitu. Temui orang tuanya. Ya nggak? Betul. Mungkin kalau Mas Rizky waktu awal nggak nemuin orang tuanya, keburu disalib sama yang lain. Benar. Makanya mohon maaf, Harus berani. seganteng-gantengnya wajah kita wahai pria, sekaya-kaya pun juga harta kita, kalau kita nggak punya keberanian, mohon maaf, akan kesalip sama dia yang berani duluan. Iya kan? Betul. Makanya para akhwat, udah deh nggak usah mikir macam-macam. Kalau sudah ada ikhwan yang datang ke rumah kita, dalam tanda kutip mungkin hartanya masih biasa aja. Jangan pernah lihat harta dia saat itu. Tapi lihatlah potensi rezekinya. Iya kan? Karena barangkali kalau dia datang sekarang yang dia pakai motor, pakai mobil mungkin bukan punya dia. Mungkin punya orang tuanya. Iya kan? Tapi lihatlah potensi rezekinya. Apa maksudnya? Karakternya. Disiplin, sabar, bekerja keras gitu. Insya Allah kok pasti Allah akan kasih kemudahan jalan. Dan ya 3 bulan itu bukan waktu yang lama menurut Ahilman. Sebentar lah gitu. Tapi ada yang unik sih dari papa ya gitu kan. Gimana Ternyata kata papa? uniknya papa dengan papa yang badannya yang besar gitu kan. Takut ngelihatnya ya. Takut ngelihatnya. Cuman yang uniknya dari papa ini ada sisi yang dimana ternyata papa ini jadi apa ya? Jadi barometer kita juga ya gitu. Satu, papa nih mungkin selama hidupnya nggak pernah nangis. Nangisnya tuh 2. Ketika pas saya ngelamar Desti sama pas di meja akad. Itu nangis cekukukan, artinya melepas anak perempuannya kan, akhirnya dibawa sama orang lain. Terus yang kedua dari sisi papa nggak pernah mandang siapa saya, dari keluarga siapa, jabatan apa segala macam. Tapi papa cuman mandang sayang sama anak papa, bisa ngebawa anak papa ke jalan yang baik gitu kan. Papa terima apa adanya. Jadi bener papa ngajarin kita dari proses. Karena memang papa nikah sama mama mulai dari punten itu dari kontrakan 1 ke kontrakan 2, kontrakan 3 segala macam. Akhirnya sekarang papa punya semua, itu proses. Jadi memang ketika memang ketemu Desti, yang nggak pernah ditakutin adalah kan kita berpikir takut orang tua udah punya apa, kerja di mana gitu kan. Mungkin ada sebagian kan yang ngelihat satu sisi adalah jabatan atau kekayaan, tapi dari sisi lain ternyata
itulah hebatnya papa ya. Sehebat-hebatnya papa gitu, sekeker badannya papa, ternyata ada sisi lain yang ternyata papa ini luar biasa. Iya, dan ya ini bagus sekali ya pengalaman. Ahilman cukup terenyuh juga karena Ahilman punya anak perempuan kan. Barangkali perasaan yang dialami oleh papanya Desti juga akan Ahilman alami satu saat nanti. Melepas anak perempuan yang dicintainya, yang selama hidup bareng dengan kita, bersama dengan kita, tiba-tiba datang laki-laki yang belum kenal lama, dan kita percaya untuk kasih anak perempuan kita. Nah makanya juga ini pesan untuk ya Rizky juga, untuk semua laki-laki juga. Ketika kita menyebutkan kalimat saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan, artinya anak perempuan dari seorang ayahnya, itu kalimat dalam tafsirnya begini artinya, saya terima dan saya siap menanggung semua kebaikan dari perempuan ini, dan saya pun siap menerima menanggung keburukan yang datang dari perempuan ini. Jadi sekarang Rizky bukan lagi sibuk tentang dirinya, tapi ada seseorang di samping Rizky yang kita visinya kan bukan hanya di dunia gitu. Gimana caranya kita bisa sampai bareng-bareng ke surga. Makanya kalau lihat ayat pernikahan tuh, di surat Ar-Rum ayat 21, kan Rizky juga di WO sering kan. Di undangan kan suka ditulis tuh kalimat wa min ayatihi kan, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Itu di kalimat awalnya Allah sampaikan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Maknanya apa? Pertama, jodoh itu diatur dan sudah dicatat oleh Allah. Dan yang kedua, ketika kamu ingin mendapatkan sakinah mawaddah warahmah dalam pernikahan, syarat pertamanya adalah wa min ayatihi, kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi visinya langsung visinya ridho Allah. Visinya pengen dapat keberkahan. Makanya doanya kan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair gitu. Satu kali ada seorang yang kemudian datang ke pernikahan sahabat gitu. Dia mendoakan semoga bahagia dan banyak anak. Kemudian dia marah, didoakan seperti itu. Kamu jangan mendoakan aku seperti itu, karena Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Kenapa? Bahagia itu tidak diukur dengan banyaknya anak. Ada orang yang bahagia tidak dikasih keturunan, dan ketika dia punya keturunan pun tidak menjamin kebahagiaan. Tapi Nabi mengajarkan yang itu tadi kalimatnya, barakallahu laka. Semoga Allah berikan keberkahan atas hal-hal yang membahagiakan keluargamu atau rumah tanggamu. Wa baraka alaika, dan Allah berikan keberkahan atas sesuatu yang menyedihkan dalam rumah tanggamu. Coba Ahilman tanya, setahun setengah menikah pernah ada konflik atau enggak? Pasti ada kan? Banyak. Ada masalah. Banyak. Jadi justru kalau rumah tangga nggak ada konflik sebenarnya tidak bisa menemukan kedewasaan dari rumah tangga itu. Makanya berkali-kali Ahilman suka bilang itu, rumah tangga itu kan sekolah yang paling lama. Karena sekolah yang paling lama berarti tempat belajar yang paling lama, sama-sama belajar. Jadi kalau ada konflik, ada masalah, hadapi saja. Karena itu cara Allah mendewasakan rumah tangga kita. Ibaratnya beginilah, kan katanya begini, buaya itu tidak pernah tinggal di air yang tenang. Buaya itu adanya di air yang tenang, bukan di air yang beriak gitu. Maknanya apa coba? Kalau kita adem-adem gitu ya, jangan-jangan ada buaya gitu. Kalau kita adem-adem, jangan-jangan ada persoalan. Jadi kalau kita ada masalah, konflik, ya jalanin saja. Jadi ini juga ya inspirasi buat teman-teman yang ya belum menikah, yuk bismillah gitu. Kalau sudah kelihatan ada calonnya, yang akhwat juga kalau sudah ada yang datang ke rumah kita, bismillah. Kelihatan potensi rezekinya, ya jangan nunggu-nunggu lah, ya bismillah aja. Tapi juga kalau yang belum ada, jangan kemudian jadi galau. Ada kan? Yang ada. Kapan? Ya biasa aja gitu ya. Kan semua juga pasti akan datang gitu. Karena mikir nih berdua, kalau di jalan ada pengamen gitu, gitu kan kita suka nyisiin 2.000 gitu kan. Maksudnya kan kita mikir kekecilan nggak ya ngasih segitu ya gitu kan, sedih ya, kasihan gitu. Jadi ya kita mikir waktu itu memang akhirnya kita bikin yang namanya sangu gratis itu berdua sama Desti. Dan sebenarnya kalau kita berbagi sama orang, yang bahagia itu bukan hanya sekedar orang yang dibagi sama kita, tapi justru kita loh. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan, yang butuh tuh bukan dia, tapi kita. Apa di antaranya? Kita tuh butuh doa mereka. Karena di antara doa mustajab itu adalah doa orang yang sedang kesulitan. Kok ria sih gitu kan, bagi-bagi tapi ria gitu kan, gak boleh posting-posting kayak gitu-gitu, itu banyak gitu kan. Bedakan antara ria dengan syiar. Apa sih bedanya? Ria itu